Halo Fems, yoi. Gitu. Mantap, oh gitu. Halo Nyapanya Fems. Fems. Woi. Karena kan kita family gini bang Family, nih. oke. Yoi, jadi nyapanya Fems gitu. Nah, balik lagi sama gue di Ngobat. Ngobat T-nya 3. TTT, bukan TT doang. Ngobat T-nya 3. Iya, Oke, TTT. kalau T-nya 1 tuh bisa Amplatzola, Minex segala macam kan Happy Five, beda. Beda ya? Oh, beda. Buat T-nya yang 3. Buat yang paham-paham aja. Iya, buat yang paham aja. T-nya 3, jadi gitu bang. Namanya ngobrol bareng teman tentang Tuhan. Oh, makanya T-nya 3. T-nya 3. Temen tentang Tuhan. Yoi, agak maksa sih sebenarnya. Agak maksa ya. Agak maksa. Iya, makanya Tapi cocokologi kayaknya. supaya ini aja. Iya. Biar- Rohani Biar pokoknya. enggak ketuhan-tuhanan. Ketuhan-tuhanan. Oke. Karena sila kita yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Gue setuju. Yoi, jadi kita harus ngebahas Tuhan gitu. Enggak lepas dari Pancasila Nah pokoknya. itu dia, anak muda sekarang kan banyak yang males ngomongin Tuhan kan. Benar. Males kayak, udahlah hidup gua aja lah gitu. Iya. Jadi sebelum lebih dalam ya kan, kita belum kenalan. Boleh bang, sikat dulu, lu kasih tahu background lu lah dikit lah. Lu siapa, lu ya kegiatan lu apa, lu anak dari berapa bersaudara kayak gitu-gitu lah. Gila. Keluarga lu gimana gitu, kayak pengen banget kenal soalnya. Nomor sepatu enggak? Nomor sepatu, nomor tangan. Boleh, ya? siapa tahu abis ini ada yang mau ngirimin kan. Oh iya. Oh, ini kita masih lagi di Raunji. Kita masih dalam Lingkup yang sama. Lingkup yang sama yang lalu tuh Yons gitu. sama Si Yons. Yons. Apa tuh Yons singkatannya? Yons itu yang orang nilai salah. Yes. Itu dia ngebahas stigma lah. Yang orang lain nilai salah. Ini salah semua dibahas pokoknya di sini pokoknya. Enggak ada bener-bener. Kalau di sini kita mau lihat Iya. persepsi lu tentang Tuhan gitu. Oke, sikat Bang. Kenalin dulu. Ya, nama gue Daniel Logania. Orang nyebutnya dewasa. Dewasa. Ya. DWP bukan? DWP apa tuh? Itu yang ajib-ajib Iya. ya. Ya, background gue anak almarhum pendeta. Cuman gue hidup jadi penjahat pokoknya. Iya, Di Jakarta. pendeta jadi penjahat. Jadi penjahat pokoknya. Gue gak suka banget dunia pendeta. Sebelum lebih lanjut kita jadi dulu. Oh iya, nasis dulu nih ya. Ini ada Amer semua ini udah hilang. Jamu-jamuan yang akan gue masukin lagi pokoknya. jamu-jamuan yang akan membuat kalian Iya. semakin kuat hanya di Raunji. Raunji pokoknya. Ini biar lu tes lambung lu sehat apa enggak gitu. Sikat Bang. Jadi gitu, gue dulu anak pendeta. Cuman gue benci namanya dunia pendeta. Karena bagi gue tuh munafik semuanya. Gitu loh. Gue juga mikir, liat bokap gue, oh miskin jadi pendeta, ngapain jadi pendeta gitu loh. Seperti Nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya gitu loh. Lo hidup buat orang doang. Bener gitu loh. Lu mikirin jemaat aja, bokap gue almarhum gitu. Jemaat ya lu pikirin. Padahal jemaat nggak ada yang, belum tentu ada yang mikirin Iya, ya. keluarga kagak ya gitu. Begitu. Siap. Akhirnya gue gak mau jadi pendeta pokoknya. Jadi pendusta. Itu kayaknya semua orang sih. Makanya gue gak tahu lu gimana makanya. Kayak gitu background gue pokoknya. Iya maksudnya keluarga lu ada saudara Bang? Ada. Ada. Gue 5 bersaudara, gue anak keempat. 5. Gitu. Lumayan rame ya. Rame banget. Dan sering berantem ya. Saya cowok semua soalnya. Semuanya cowok, gue anak keempat. Dan akhirnya gue jadi orang yang berontak. Baik ke nyokap gue apa nyokap gue. Begitu. Iya, terus kegiatan lu hari-hari ini apa Bang? Hari ini apa hari lalu nih? Dari yang lalu sampai sekarang. Kalau lalunya ya. Oh, sebelumnya jadi walaupun gue manggil dia Bang, tapi dia ini sebenarnya junior gue di kampus. Gue masih punten seluruh gitu lah bahasanya ya kan. Gue masih hati-hatian dia lah di kampus itu lah. Beda setahun doang masuknya. Iya. Tapi ya Bang ini suhu ngeri lah. Suhu Celcius Fahrenheit gitu-gitu lah. 20 ke atas gitu lah, derajat ke atas. Jadi gimana tuh Bang kegiatan lu? Ya kalau dulu sih agak rusak ya. Gue dari kecil udah ngamen. Oke. Ya jadi waktu meskipun bokap gue pendeta, gue gak demen tuh dunia gereja. Jadi gue udah umur SMP, gue kalau hujan ngojek payung, dagang koran, markir, ngamen, sampai kuliah. Gitu. Emang demennya demen lo gitu, gue demen ini survive, sendiri gitu. gue demen orang kerja keras, demen dia berdiri sendiri gitu loh. Ya akhirnya ya
nyemplung lah di dunia narkoba gitu lah. Narkoboy. Narkoboy. Sedap. Narkoboy. Jadi contoh. Terus. Gitu. Hingga akhirnya ya gue mulai dagang obat-obatan. Zaman gue tuh masih Lexotan. Oh sampai sempet dagang ya? Iya sempat dagang. Jadi gue waktu sekolah SMA itu 2006 lah. Tebak berapa umurnya gitu kan? 2006 Iya, dagang. kira-kira aja sendiri. Iya, dagang narkoba lah, dagang obat-obatan waktu itu 2006. Akhirnya dagang ganja dan akhirnya gue Oke. make sambil dagang gitu ya kan. Ini kayaknya lu ada ceritain di salah satu stasiun Stasiun Gambir. Di ini ya, gue sempat lihat di Solusi ya. Ya, Solusi TV ya, gue di situ lah, kurang lebih kayak di situ. Mulai dagang narkoba sambil kamuflase ya kan, biar orang tua nggak tahu ya, ngamen segala macem gitu. Ya hingga akhirnya ya dulu waktu masih SMA kelas 3 kriminal juga kan, kayak aniaya, meres, ngerampok gitu-gitu ya, ke gap. Masuk sel. Gitu. Oh, sempat sekolah tuh ya? Sekolah. Ya bokap gue gini, bokap gue kan orang timur gini prinsipnya, kalau lu masih ketangkap masalah kriminal, masih dibelain. Itu orang timur, gue nggak tahu ya, mungkin sekarang atau gue nggak tahu, zaman gue dulu kalau orang timur ketangkap kriminal dibelain. Mau salah mau gimana kayak. Iya, lu mah kriminal, gue belain, lu anak gue. Iya, siap. Ya, akhirnya bokap gue gitu almarhum masih hidup, gue dibela. Bebas lah ya kan, seminggu masuk lagi ya kan. Rebelnya mantap. Seminggu masuk lagi dengan kasus yang berbeda. Waktu itu penganiayaan terakhir 180 kalau nggak salah. Gitu. Ada korban kan. Dulu masuk ya masih bukan Trans TV dulu, masih TV 7 kayaknya. Ijo merah gitu kayak gitu lambangnya gitu. Ya akhirnya bokap gua karena kriminal dibela lagi. Ngeri ya. Iya. Cinta bokap lu ngeri banget ya. Cinta bokap seorang pendeta yang gue liat tulus bener-bener ya kan, gak nyari duit ya di situ. Tapi gue nggak mau karena gue liat miskin ternyata. Ngapain gue dunia gereja miskin, ternyata gue dagang narkoba gitu lebih enak. Cuannya jauh. Lu dapat gocap sehari tahun itu 2006 gitu. Siap. Daripada jadi pendeta ngapain sih buang-buang duit gitu. Terus sampai akhirnya lu bisa ambil, kan tadi udah disebut kan lu junior gue ya kan. sempat di alma mater yang sama kita ya. Yeah. Sekarang kan udah enggak nih. GB. Jadi lu sampai akhirnya bisa memilih, kan dari tadi lu bilang lu benci banget segala macam tuh. Gimana story itu? Nah, waktu terakhir gue di penjara tuh di Cipinang. Zaman gue Cipinang itu jadi satu penjara yang terbesar di Asia Tenggara. Iya. Asia Tenggara gitu lah. Gue ketangkap narkoba yang naik kasus ganja gitu lah. Yang naik kasus ganja. Akhirnya gue divonis 4 tahun 1 bulan. Denda kalau nggak salah 200 juta kalau nggak salah. Dengan subsidiar 1 bulan. Waktu itu zaman gue. Dan waktu gue di penjara, Tuhan gue tantang. Nantangin Tuhan loh. Gue bilang kalau emang lu Tuhan, hari ini gue masih bebas. Di awal-awal tuh? Awal, ketangkep. Ternyata gue gak bebas ya kan. Kata Tuhan bodo amat. Tuhan gak ada, buat gue Tuhan tuh gak ada. Gue gak percaya lu pakai kalung salib gede-gede kayak lu mau tato salib kayak Tuhan gak ada bagi gue. Oke, gara-gara tuh itu lu gak dijawab. Gue gak bebas soalnya. Gak bebas ya. Iya, tapi one day akhirnya waktu gue di penjara hari ketiga, satu napi kurang lama ditanya. Habis gue gue ditelanjangin, diinjek-injek sama polisi sama napi lama. Apa agama lu gitu bilang. Kristen, gue nggak ngerti Kristen itu apa pokoknya. Kristen aja. Gitu lah. Ya udah dikasih lah gue sebuah buku ya Alkitab itu. Oke. Gitu. Terus gue nggak ngerti nih ngapain nih. Gue waktu gue masih zaman sekolah gitu loh kan. Setiap ulang tahun tuh dikasih bokap almarhum tuh kasih Alkitab. Tapi gue nggak pernah baca Alkitab. Jadi di rumah gue tuh ada banyak Alkitab berdebu semua pokoknya. Gue tumpukin bakal gue jual cepet pokoknya. Dijual siap. Gue jualin gitu loh ya. Gue gak pernah baca Alkitab waktu itu gitu loh. Terus sampai akhirnya momen apa yang bikin lu milih lu mau masuk sekolah? Waktu gue digebukin di sel Jaksel waktu itu ada di Polres ya kan. Jadi waktu napi itu kasih gue Alkitab. Jaksel, sini-sini berarti? Jaksel deket lah. Okay. Ini di Ronji Kemang. Lu kalau mau minum di sini aja pokoknya. Gue di Jaksel waktu itu ya kan, di Polres gitu lah. Jadi gue sempat buron waktu ya. Gue sempat buron di Jakarta, gue cabut ke Bali. Gue tinggal di Bali setahun,
Gue balik ke Jakarta, masih buron. Gue cabut ke Lombok. Oke. 2013. Lombok anaknya reggae banget nih. Reggae banget gue pokoknya. Bob Oh, Marley. gue sempet lihat lu sempet Iya, gue gimbal dulu ya? sempat gimbal. Lu Sempet masih sekolah gue gimbal. sempat gimbal, sempat gondrong gitu lah. Gue juga sempat nanam ganja pokoknya. Jadi waktu ganja belum legal gue tanam pokoknya. Kalau legal gue tanam nih ganja pokoknya. Nggak tahu kalau ada link gue tanam ganja pokoknya. Kalau legal gitu lah. Siap. Nah akhirnya gue balik ke Jakarta. Masih juga TO. Oke. Akhirnya di gap di rumah. Gue ingat banget gue di gap di rumah tuh 13/3/2013. Ih, nomor cantik Iya. banget ya. 13/3/2013. Di rumah. Depan rumah gue. Oke. Itu gue di gap gitu. Akhirnya gue di gap, masuk bui, ya akhirnya gue baru tahu Tuhan dari napi itu dikasih Alkitab doang. Gue juga gak tahu Tuhan itu, gue cuma baca-baca aja pokoknya. Oh, akhirnya lu baca tuh, lu pilih. Baca aja gue Udah ngerti baca baca gitu. gitu, baca apa gitu. Gue tuh belum bertobat sungguh-sungguh. Hmm. Cuma sekedar baca, napi baru gebukin. Gulung tuh gebukin ya. Iya. Napi baru gulung lagi gitu. Masuk penjara, awal tuh gue diperes. Jadi masuk penjara tuh pala gue dijual. Ini oknum ya, nggak semua Iya, polisi ini iya, oknum. iya. Jadi ada polisi yang jual pala gue. Anak baru nih, masuk Polres ya, gue dijual 5 juta pala gue. Oke. Jadi pala gue dijual 5 juta sama napi lama. Mau nggak mau napi lama gulung gue supaya gue ngeluarin duit lebih dari 5 juta. Akhirnya gue nego. Permainan 3,5. kayak gitu-gitu. Gitu ya? ya. Nah, gue nego 3,5 juta dengan andil kalau napi baru gue yang pres. Duit Akhirnya gue muter-muter, lunas, circle-nya gitu aja. begitu terus tuh ya? Gitu circle jadinya. Iya. Ini palkam ya kan, naik gue jadi palkam. Ya, Oke. jadi napi baru udah duitnya ke gue. Baru ntar lu yang nyalurin deh. Gue yang ngeluarin. Jadi waktu gue bebas dari Polres, gue dapat duit. Malah lu megang tuh. Makanya dulu megang, karena napi baru itu gue pres waktu itu gitu. Emangnya udah circle-nya kayak gitu. Jadi apa tuh momen apa yang benar-benar bikin lu akhirnya gue mau belajar lihat Tuhan bener-bener deh ini akhirnya ambil teologi. Gue sempat inget satu ayat ya, ngomongin ayat. Ini dari Ini tadi. agak-agak nih. kudus nih. Nggak kudus. Yang ditunggu-tunggu dari tadi ini nih keluar. Gue inget, Soalnya sampai hari ini ayat yang gue inget. abang gue ini kerjaannya bukan kerjaan lah ya. Hah. Hidupnya jadi pembicara di mana-mana. Jadi gue kayak sebenarnya dari tadi gue tunggu-tunggu tuh itu ada ayat spill ayat-ayat yang Iya. keluar. Jadi waktu gue masih gelap-gelapnya di penjara, awal masuk penjara, kan gue tentang Tuhan tuh. Gue nggak percaya Yesus pokoknya. Oke. Sampai kapanpun gue nggak percaya namanya Yesus. Karena gue nggak bebas waktu itu juga kan. Tapi one day gue nggak tahu ini agak mistik ya kan. Tiba-tiba tuh gue lagi tidur berhari-hari. Itu ada ayat tuh RM 12:12. Wish, gue hafal banget tuh. Gue juga itu Oh apa ayat coba favorit apa? gue. Apa? Kalau in English nih bang ya, Hah. gua hafal. Joyful in hope, ya. Yes. Bersukacita dalam pengharapan. Betul. Terus patient in trouble, Us. bersabarlah dalam kesesakan. Yoi. Yoi. Dan terakhir faithful in pray, iya kan? Yoi. Setialah dalam berdoa lah itu. Iya iya. Gitu. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bertekun setia tuh. Iya, itu pertama kali ayat gue dapat di penjara. Yang ketiga kali gue masuk penjara. Gue masuk penjara pertama gue gak dapat tuh ayat. Kedua masuk penjara gak dapat. Pas ketiga gue dapat tuh ayat. Gue gak ngerti. Gue tanya bokap gue yang masih hidup. Gitu lah. Bokap gue juga gak tahu ya kan. Kalau bokap gue kerjanya gitu, cuman ke jemaat. Gue mikir pendeta kayak gini, bangke pendeta gue bilang nih cuman ditinggal keluarga aja pokoknya. Kayak gue benci banget sama pendeta Oke. waktu itu. Jadi tuh, nih Gue mikir tuh ayat maksud apa gitu. Kok gue suruh bersukacita dalam pengharapan, suruh bersabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Gue gak ngerti berdoa waktu itu kan. tapi tuh ayat muter terus di Iya, kepala lu. karena selama hidup gue kalau berdoa, cuma doa Bapak kami doang udah. itu udah hafalan. Itu doang ya, Seluruh apalan doang umat. ya. Gue gak ngerti kan namanya berdoa waktu itu. Iya. Sampai akhirnya karena ayat itu lu pikirin, lu renungin lah ya. Iya, anggapnya, waktu renungin. dapat ayat itu pun gue masih kayak gitu, napi baru gue ajar pokoknya. Gitu loh. Jadi napi baru gue beli palanya. Gue beli, gue bilang uangnya paling mahal. Datang masih selalu gue gebukin, gue gulung, gue injak-injak. Tapi tuh ayat tetap muter tuh. Temuter, bodo amat gue bilang. Nah, napi bang kasih duit ya kan, nih bang dapat duit nih dari besukan ya kan. Beli intisari, mabok lagi, kayak gitu. Ya lu ambil, maksudnya akhirnya nih lu setelah lepas kan pilih langsung ke teologi kan. Nah momen yang bikin lu berani itu apa? Setelah pengalaman lu bilang kayak pendeta nggak ada duitnya dan segala macam. Tapi kan akhirnya lu walaupun belajar teologi nggak harus jadi pendeta ya. Tapi di situ kan lu kayak pengen cari tahu Tuhan kan, lebih lagi gitu. Itu yang bikin lu berani, gue mau ambil ini deh. Gitu. Itu apa tuh? Oke.
Jujur ya, waktu gue bebas penjara 2015, gue tuh gak mau jadi pendeta. Oke. Karena gue masih benci namanya pendeta. Gitu loh, gue benci pendeta kenapa? Karena hidup gue, lihat almarhum bokap gue. Kayak Gitu hidupnya pendeta. enggak banget nih gitu Iya, sebenarnya. miskin gitu loh, buang-buang waktu buat jemaatnya, kayak gitu-gitu. Jemaatnya juga pada ngelunja Pada kadang-kadang. ngelunja, gitu loh Iya, kayak iya, gitu. iya. Gitu loh, meskipun waktu gue bebas ya kan, bokap gue meninggal 2014, 2015. Biar nggak terlalu ngegas. Oh iya. terus lagi. udah mulai Ini masih gigi goyang-goyang. 2 gitu. padahal, ini dia aja nih gue gigi 3 kayak, gue masih gigi 2 padahal CS. Ya. Terus Gue bilang, gue emang gak mau jadi pendeta. Karena gue bilang gereja bukan dinasti CS. Waktu setuju bokap itu, gue gue meninggal, ada ketua sinode ngomong, kamu bisa gak jadi gembala? Gue bilang, sorry pak, gue bilang. Nggak mau. Bagi gue, gereja bukan dinasti. Bokap gue pendeta, anaknya gembala, gue gak mau. Nggak harus lu yang Iya, gue pegang gak demen tongkat banget. kepemimpinan Gue di gak situ. demen, gue gak demen kayak gitu. Karena gue tahu kapasitas gue kayak sampai di mana. Iya. Itu lu belum ambil teologi tuh? Belum, Oh, oke. sama sekali belum. Gue tuh dibego-begoin. Bego lu, apa lu gini-gini, bodo amat gue bilang. Karena kan pasti ada keuntungan-keuntungan. Gue malah sedikit lah. ngojek, dia tahu nih, gue malah Iya, ngojek. iya, iya. Gue malah ngojek online waktu itu. Gue malah gitu enjoy lah ngojek, gitu, segala macam. Tapi jadi yang bikin lu berani apa tuh? Yang gue buat berani mengambil teologi, karena bagi gue banyak hamba Tuhan yang cuma nyari panggung, Panggung. gitu, nyari pride. Iya, iya, iya. Sekarang gini, Tuhan datang ke dunia Hmm. buat cari manusia. Tapi kenapa banyak manusia cari Tuhan, tapi ninggalin semua manusia? Oke. Ngerti nggak? Banyak manusia cari Tuhan, tapi manusia yang di sekitarnya ditinggalin. Justru dihakimi, bukan dikasihi. Setuju. Di blow up, bukan di follow up. Ngeri itu. Kenapa itu. gue ngomong? Karena itu gue yang gue alamin. Iya. Wah mantan nabi. Gue bilang, lah lu nabi gue bilang ya kan. Hah? Iya, iya, iya. Gitu loh. Gue mending mantan nabi, bayang gue mantan nabi gue bilang ya. Setuju. Kayak gitu loh. Banyak orang anggap dia udah hamba Tuhan, anggap dia udah Jadi sok seolah-olah nabi, dia gitu loh. lebih berhak ngejudge. Iya gitu loh. Kan gue bilang lu udah tulus, gue bilang. Apa lu bulus di gereja? Gue bilang, lu nyari panggung. Gue gitu-gitu. Tuhan aja. Lu tapi tau kos-kos gue lah kalau Iya, gue iya. gitu. Tuhan aja istilahnya dia turun tahta. Iya, dia kan. datang ke dunia buat mencari semua manusia. Kenapa lu yang manusia mencari Seolah-olah Tuhan, jadi kayak tapi Tuhan. melupakan manusia? Hah? Gitu lah. Iya, iya. Manusia yang lu masih ya mabok, ngerokok, lu judge dengan seakan-akan lu. Lu nggak layak datang ke Tuhan lu kalau masih kayak gitu ya. Itu dia. Siap. Itu yang buat gue makanya masuk di teologi. Iya. Akhirnya ke sana ya. Kalau mau nyari gelar, mau jadi pendeta, gak usah pakai teologi, gue jadi pendeta. Gampang Tadi gitu ya, bisa. gampang banget Iya, karena kita pepet-pepet orang juga. Iya, karena bokap gue meninggal, Gue ketua percaya sinode nih, gue ngomong, percaya nih. bisa nggak kamu jadi pendeta di gereja bapakmu? Gue tolak. Itu masih ada tawaran-tawaran gitu Iya, ya. karena itu bukan yang utama buat gue. Oke. Gitu loh. Siap. Gitu, karena gue mending makan nggak makan sama keluarga daripada gue makan sama keluarga tapi gue lupain semua teman-teman gue. Karena banyak orang jago meluk agama, tapi nggak jago meluk sesama. Itu. Banyak orang cakap meluk agama, tapi nggak cakap meluk sesama. Sesama lu yang masih ngerokok, masih minum, masih ya tatauan lah lu anggap, wah bukan sesama gue manusia. Soalnya ya udah. Soalnya karena dia tuh lu bukan paling manusia. dekat sama Tuhan. Bener gitu loh. Itu Ya, yang buat gua gue nih kayak, yang berhak. Lu harusnya jangan itu begitu salah sih. banget. Buat apa lu cakep gitu loh, punya agama gitu loh, punya teologi, tapi lu nggak punya Bisa ideologi. nafsir. Iya, buat apa gitu loh. Gue belajar semua gitu loh, bahasa Yunani, berarti gue tahu gitu loh. Ya, justru ya yang dicari di mana lu bisa ngerangkul. Iya, ini kalau ngomongin ayat nih, Sikat. ya kan? Kalau ditanya, apa sih passion lu? Passion ya kan? Orang pengen passion gue tuh jadi A, jadi B, jadi C ya kan? Apa sih arti passion gitu loh? Oke. Kalau lu baca Matius 16 ayat 21, passion kita sama passion itu tuh beda. Itu konteksnya waktu Matius 16 ayat 21 ya kan? Itu waktu Petrus ditanya, Petrus, siapa sih aku ini? Ya. Ya, Petrus bilang, kamu Mesias. Ya. Wah, Yesus langsung ngomong, wah bener Gokil banget juga Petrus. lu tahu lu Iya, gitu lu ya. tahu gitu ya kan. Tapi waktu Yesus ngomong, anak manusia datang untuk menderita. Nah, kata menderita di sana itu pakai bahasa Yunani nih. Ini gue sosokan nih, kata gue juga sekolah. Sedap. Bahasa Yunani bagi passion in Yunani itu pako, pato, pako. Pato. Iya. Artinya nggak kayak kita. Ditanya, apa sih passion lu? Gue mau jadi dokter. Woi, mantep jadi dokter gitu lah.
Tapi konteks yang sebenarnya waktu mau ngomongin passion gitu. Nah, dari si Matius 16 Yes, itu. waktu Yesus ngomong anak manusia untuk menderita. Passion untuk apa? Semua manusia mati ya kan, menderita bagi semua manusia. Tapi kata Petrus enggak, Oke. gue nggak bakal buat lu menderita. Petrus ya kan, Seolah-olah dia bagus, paling mau dia bela, pengen- bela pengen- Tuhan, ya, membela Tuhan. pelayanan, Banyak banget tuh sekarang di Indonesia. khotbah, ya kan, kasih perpuluhan, Seolah-olah ya lu kan. berhak membela Tuhan. Passionnya Petrus tuh kayak gitu, tapi beda sama passionnya Tuhan. Iya, iya. Passion Tuhan gue bagi mati bagi banyak orang. Itu yang diomongin di situ tuh. Yes, tapi bagi passionnya Petrus nggak boleh gitu Tuhan. Gue bakal Bela lu. Apa Yesus bilang? Nyala engkau iblis. iblis. Bolis memang satu. Mati Iya, lah. iya, iya, iya. Orang yang nggak pedilinya sedang pelayanan, Hmm. orang yang menganggap pedilinya sedang bela Tuhan, sebetulnya dia adalah Ibnu Jamil. Enggak. Iblis ya. Makanya lu ternyata. yang pelayanan, lu Iya, yang main iya, gitar iya. di gereja, lu yang main penyembahan, bahkan lu yang khotbah, lu jangan nganggap lu sedang melayani Tuhan. Melayani Tuhan seolah-olah ya. Betul. Padahal kalau lu nggak punya hati buat sesama, Karena passion Percuma. Yesus, ya, kita nggak gini. Passion Yesus tuh nggak salah, dia mencoba membela Tuhannya. Tapi bagi Yesus, passionnya Yesus mati buat semua orang. iya kayak, woi boy bukan itu. Bukan itu maksud gitu, gua. bukan Gua itu. mati buat semua orang. Lu nggak bisa larang gua. Justru kalau lu mau beneran layanin gue, ya lu juga mati buat orang lain. Betul. Lu hidup, lu hadir buat Betul. sesama. Seperti di Raudi Sekalipun ini. orang yang lu lihat dia mabok, dia tatoan, dia ngerokok. Ya lu nggak bisa ngejudge dia. Lu justru merangkul mereka. Justru di mana lu hadir di situ. Bener. Untuk ya lu jadi seperti Kristus. kan di Yes, situ. Iya, betul. iya, iya, Bukan iya. passion lu untuk menjudge. Banyak orang bilang gue dipanggil untuk melayani. Salah, lu dipanggil untuk mengasihi. Bukan menghakimi. Setuju. Mengasihi. Iya. Itu Lu ada komunitas sekarang. Lu punya komsel. Iya. Lu punya gereja. Ada anak-anak buah lu yang jatuh dalam hal ngerokok, free sex, apapun itu. Biasanya lu ada mentor-mentee. benar, gitu ya mentor kan? mentee. Dan lu ngejudge mereka, lu salah banget. Oke. Lu gak usah jadi mentor kalau gue bilang. Gak usah. Justru mentor yang Mending lu bener. jadi provokator. Karena lu bakal buat orang, wah dia jatuh, dia gini-gini. Akhirnya semua orang ngeliat, oh iya itu Betul. Ya, itu Akhirnya orang begitu dukung lu. Karena lu dianggap rohani. Kadang-kadang malah lu nggak mau datang karena Bener. lu takut dikira, ya ntar gue sama nih. Padahal lu tuh cuma rohaya gitu. Lu punya passion. Gue gak salah lu punya passion, tapi lu gak. Bukan passion Yesus bro. Lu passion Petrus. Iya, Yang lu mau bela Tuhan, tapi Tuhan tuh gak mau kayak gitu. Justru Tuhan tuh passionnya itu. Gue datang emang buat menderita buat banyak Istilahnya orang. berarti apa yang lu pikirin ya, kalau perbedaannya Yesus sama si Petrus ya berarti ya, yang lu pikirin berarti ya pikiran manusia pada umumnya. Bener. Petrus tuh juga gak salah. Dia bener dia mau bela gurunya. Iya, iya. Tapi bagi sang guru agung ini, gak gitu nak. Justru orang-orang yang hilang ini, yang dianggap bagi dunia kayak tatoan, ngerokok, minum, hilang, itu yang gue cari. Iya. Justru kapan lu benar-benar Hei, menyadari, istilahnya tingkat tertinggi lu sadar lu ikut Kristus, ya ketika lu mau hidup buat sesama. bener. Tadi gue bilang, lu gak usah cakap meluk agama, lu harus cakap peluk sesama lah. Setuju. Apapun agamanya. Intinya ya ngomongin agama, ngomongin ayat kan lu apa ya? Dapur lu sendiri lah. Betul. Dimana oke. lu bener-bener datang ke Tuhan, lu Benar. berdoa dan segala macam. Tapi kalau itu malah ngebuat lu jadi eksklusif, Iya. percuma kan istilahnya. Kan agama apa? Tidak, agama, Chaos. kacau. Nggak kacau. Tidak kacau. Lu Supaya- kalau beragama jadi lu semakin kacau. Buat apa lu beragama? Gitu. Seharusnya lu beragama, lu semakin gak cakap, lu semakin gak Nggak kacau, kacau. gitu loh. Ngerti, Tapi lu istilahnya bisa semakin dirapihin lah ya, betul, lu semakin dirapihin. merapi setiap sesama orang yang memeluk agama. Setuju. Aduh. Kayak setelah gue lu gak usah banyak menghakimi, tapi lu banyak mengasihi. Sebaliknya, lu harus hakimi diri lu sendiri. Ya, dan Hari ini berapa poin gua? Besok poin gua berapa? Oke. Gitu loh. Lihatnya dari situ. Dari ya. situ. Gimana Lu nggak boleh nganggap orang lain lebih buruk, nggak boleh. Lu lebih baik belum tentu. Justru lu ngelihatnya hari ini gue lebih baik nggak dari hari gue yang kemarin. Betul. Kan gitu kan. Ya khususnya dari sini ya, dalam hal mengasihi ini Benar. gitu. Gue ngelihat sesama gue hati Yes. gue hancur apa enggak Yeah. nih lihat orang-orang Yeah. yang nangis, yang Yeah. lagi broken dan segala macem ya. Iya. Dan kalau gue ngomong ini banyak orang ngomong, terus gimana bang? Gue lagi berjuang kok. Gimana gue caranya buat dukung orang lain? Oke. Ya justru dari situ kan. Ya kan?
Gue cuma bilang kayak gitu, lu pernah baca gak kisah Yesus ketemu Zakeus? Waktu Yesus jadi manusia dan dia berjuang jadi penyelamat manusia, dia tuh masih sempat kok lihat ke atas pohon dan dibilang, Zakeus, ngapain lu? Turun dong. Dia nggak so sibuk. Yes, dia nggak so Dia sibuk dan perhatiin dia sekitarnya. nggak egois. Lu kalau mau emang bertumbuh, ya lu ajak sesama lu meskipun dia ngerokok, tatoan, lu ajak sesama lu Bahkan jangan ngejudge mereka. sekalipun kita lagi di posisi itu juga. Bener, sekalipun kita masih dalam struggle, tapi lu ketemu orang sama-sama struggle, lu semakin wah asik. Ini kita di otentik bang, di ILF ini bener-bener kayak gitu. Karena gini loh, gue cuman meyakini nggak ada orang yang nggak punya struggle, nggak ada orang yang nggak berdosa. Istilahnya dari awal udah lahir punya dosa, punya tabiat yang bener-bener arahnya melenceng gitu Ya, lu kan. kok ngegas sih? Siap. Arahnya tuh melenceng gitu, tapi kalau lu berjuang sendirian lu mati, capek, habis energi lu. Tapi dengan lu kayak, wah gue berdosa nih, gue lihat ada orang lagi berdosa, ada orang juga yang kayak bener-bener lu buka pikiran lu kayak, ayo yuk berjuang bareng-bareng yuk. Pelan-pelan kan naik, ya tingkat pengetahuan tentang Tuhan, tingkat keberanian lu untuk datang ke Tuhan kan, dibanding lu sendiri. Kebanyakan orang-orang akhirnya nggak mau lihat Tuhan karena, udahlah, nggak ada juga yang mau ngajak gue berjuang. Ya udahlah, urusan suci-suci mah urusan pendeta lah, urusan orang-orang yang di gereja yang pelayanan, nyanyi-nyanyi segala macam. Padahal kan nggak di situ. Justru tugas lu semua di situ turun, ayo bantu angkat gue nih, pegangin gue. Iya nggak sih? Bareng-bareng gerak gitu kan. Kayak gitu bang. Iya. Tapi gue agak kurang setuju kan dengan kata melenceng ya. Banyak orang ngomong gue melenceng, belum tentu. Pandangan siapa lo melenceng? Oke. Gitu loh. Justru Yesus datang tuh nyari yang melenceng gitu. Mending lu melenceng daripada lu melancang. Setuju. Lu melancang sosok lu cari Tuhan. Padahal lu gak cari Tuhan, lu cari pride diri lu sendiri. Cari perhatian. Iya. Seolah-olah cari Tuhan. Iya. Tapi Padahal lu nyari lagi Tuhan. cari perhatian. Gitu. Aduh. Lu cuma nyari pengakuan. Yesus gak butuh itu. Ada gak Yesus di Alkitab ngomong, gue Tuhan? Gak ada. Karena dia gak cari pengakuan gitu. Dia nyari ketulusan. Amin. Yesus cari ketulusan. Setuju. Dan itu biasanya digambarkan. Justru waktu lu saat lu berdosa, Ah. lu nganggap gitu. Pasti gue tahu, pasti setiap orang yang banyak dosa. Ada one day dia punya titik, dia punya sendiri, dia ngerenung. Pasti ada. Setuju. Amin. Kok gua salah ya kayaknya gitu. Bener. Kok Itu gua gak butuh kayaknya pendeta. Nggak butuh. Itu gak butuh ayat, tapi lu butuh diri lu sama Tuhan ketemu. Lu pasti ada titik lu berenung, meskipun lu lagi ngerokok, lu lagi minum, pasti mikir. Bahkan kadang-kadang orang lagi gele, lagi nyabuk. Iya, Kok serius. pikirannya cuman kayak, Betul, gue setuju. apa yang gue lakuin? Iya, ya karena selama gue di ini?" situ, gitu loh. Gue pernah di situ gitu loh. Gue di penjara, nggak punya siapa-siapa, gue di sel tikus gitu CS. Yang maksimal tuh cuma 2 orang, gue diisi 4 orang. Gue merenung. Aduh Tuhan. Ada titik di situ. Makanya lu gak usah lu maksa orang untuk bertobat. Dan yang dibutuhin orang-orang lu hadir kan. Benar, lu gak usah maksa orang bertobat. Ada Roh Kudus di situ. Dan dia punya cara tersendiri gitu loh. Untuk buat lu, sekalipun lu jatuh lagi, gagal lagi, itu hal biasa CS. PR buat orang-orang yang ada di gereja. Iya, itu hal biasa. Yang- Lu jangan yang- sampai lu jatuh, lu menjudge yang gue di salah, gue ragu. Enggak. Gitu loh, salah banget. Waktu lu jatuh gitu loh, it's okay. Nikmatin, enjoy. Nikmatin aja hidup di situ. Justru nanti ada satu titik, ya Tuhan yang bakal nyolek, woi ayo deh Gue buka. selalu punya prinsip tuh ya, bola pingpong. Oke. Semakin lu jatuh, dia semakin tinggi lu loncat. Siap. Itu bola pingpong. Jangan sampai lu jatuh, lu malah ngedip, enggak. Gue percaya. Selalu aja. Enjoy your life. Diikutin. Ikutin aja. Ikutin aja. Dia tuh hidup CS. Tuhan tuh hidup. Gak bakal lu bener-bener lost. gitu. Iya, lu meskipun lu gak ikutin siapa, lu gak usah ikutin siapa pendeta terkenal di dunia, lu gak usah ikutin. You follow your God. You follow siapa yang lu percaya gitu. Jadi tugas orang-orang yang ya pendeta, ya Iya. orang-orang yang bikin Nggak usah quotes dan segala meyakinkan macam, itu. bener-bener apa ya? Gue nggak suka sama yang namanya motivasi, tapi inspirasi. Oke. Orang tuh biasanya soal gue harus lagi lemah nih, gue harus cari motivasi nih. Dari mana orang? Lu bisa nggak motivasi gue biar gini? Motivasi tuh lu tergantung pilihan lu sendiri kan. Tapi kalau yang namanya inspirasi, ya udah orang lain ngerjain apa, lu bakal buka pikiran lu. Kok dia bisa begini ya? Gimana caranya gue mungkin bisa lebih baik lagi gitu buat hidup. Bukannya harusnya lu kan motivasi gue, lu harusnya ini buat gue, enggak gitu kan. Iya. Sekedar
nih gue buka diri terinspirasi sama kayak lu buka firman, buka apa, lu terinspirasi dari situ. Bukan karena kalau motivasi sifatnya sementara, Bang. Betul. Tapi kalau terinspirasi lu bakal kayak keinget terus tuh, direnungin lagi, gue harusnya bisa begini nih, gue harusnya bisa lebih baik nih, iya gak sih? Setuju kan? Iya kan? Boleh. Ini kayak gini mungkin ada yang bikin kalau kok lu sambil minum sih? Kayak gitu kan? Gue cuma bilang kayak deh. Kembali lagi tadi, apa motivasi lu untuk minum alkohol kayak Setuju. gitu? Kalau lu motivasi lu abis minum lu pengen gebukin orang, Oke. Iya, itu itu yang yang- ada di Yons. Ya kan? Gue balikin. Lu baca Alkitab, ah, Kejadian sampai Wahyu. Tapi motivasi lu cuma nyari kesalahan orang lain. iya, Buat apa? nggak guna. Lu doa semalam bisa setengah jam, 30 menit, tapi lu buat kembali menjudge orang lain buat apa? Atau sekedar minta yang arahnya Iya. keinginan pribadi. Betul. Tuhan kalau nggak kasih ini Tuhan Buat kok- apa? Gitu. Buat apa? Sedangkan baik lagi yang Tuhan Iya. mau, lu hidup buat Betul. menderita, Menderita. buat sesama gitu. Hidup Passion buat tadi. sesama, passion. Passion. Kayak passion tuh bukan soal hobi, bukan soal keinginan lu, tapi passion tuh bagaimana lu bisa ikut apa yang Tuhan mau. Sekalipun hidup lu sekarang bagi orang lain ya, bagi orang lain, bukan bagi lu. Dianggap buruk, dianggap apa? Salah banget. Miliki passion yang selama lu enjoy dan lu di situ lu bisa menyenangkan Tuhan seturut dengan apa yang lu pahami. Iya. Hajar. Gaspol dulu aja Gaspol. walaupun kayak orang-orang ngelihatnya nih salah nih nggak benar. Gue pasti yakin setiap orang punya titik jenuh. Iya. Gue pasti yakin. Gue juga percaya sekarang nih seandainya yang kita lakuin salah. Nah, Tapi kita gaspol nih karena kita tahu ini buat Tuhan kan. Kita ngelakuinnya buat Tuhan. Nggak mungkin Tuhan diemin gak sih? ya. Pasti kayak kalau memang salah ya, pasti Tuhan balikin lagi gitu ke arahnya yang benar-benar oh ini anak udah tulus nih ngelakuin buat Iya. gue nih gitu kan. Pasti banyak pintu Diarahin. gitu loh. Iya banyak pintu. Banyak pintu. Pintu satu salah, ya ada pintu dua. 3 sampai 1000 pun. Bakal kebuka terus. Tuhan kita bukan Tuhan yang lengah, CS. Bukan Tuhan yang menyerah, enggak. Justru lu yang menyerah. Kadang-kadang kita yang sering Kita nyerah kayak, gitu udah lah." Tuhan Iya, capek nih gue bener. buat kerja buat Tuhan. Jangan-jangan lu bukan lagi kerja buat Tuhan. Makanya lu butuh komunitas. Setuju. Kayak Authentic Love. Iya. Yang Seburuk nongkrongnya di Raunji. apapun, nerima lu. Siap. Lu jangan mikir gereja gua nolak, datang ke sini. Datang ke sini. Dan di sini kita terseok-seok bareng-bareng. Sama-sama terseok-seok. Sama-sama Sama-sama berjuang. orang yang terhakimi, tapi kita nggak balik menghakimi. Iya, Enjoy aja gitu loh. jalan setuju Bang. Betul. Keren banget lu keren Harus banget kayak lu. gitu. Harus kayak gitu. Oke. Mungkin pertanyaan gue nih ya. Menurut lu pribadi, ungkapkan dengan satu kalimat atau satu kata terserah lu ya. Satu kalimat atau satu kata. Tuhan bagi lu. Dia apa? Tuhan bagi gua tuh ya pemulung. Ya, gue Dari- sampah men. Hmm. Gue udah keluar masuk penjara segala macem gitu loh. Siapa gua? Banyak orang di mau- mata orang-orang, Iya. lu sampah. Gue sampah. Gue sampah banget. Dan lu tahu lu Dan gue sadar gue diambil. sampah gitu. Justru gue nampung orangnya yang nganggap diri lu tuh gue sampah ya. Ayo datang gitu loh. Mhm. Ada sang pemulung yang nunggu kita. Yoi. Gitu. Ada pemulung yang Yang nunggu kita bakal buat- ngambil lu, yang ngambil lu bisa dan daur ulang lu. daur ulang lu gitu. Jadi lebih mahal. Sesampah-sampah lu itu ya kan. Mhm. Ya kan? Dia gak bakal menghina lu. Karena lu berharga banget buat Iya, dia kita kan namanya berharga. pemulung. Kalau dia gak berharga dia ngapain Lu- dia datang ke sini? Kita gue bilang lu lihat ngapain gini Tuhan ya, datang ke sini nembus kayu salib gitu loh. Buat sampah kayak gitu. lu lihat ini bekas orang minum ada di bawah, buat apa? udah nggak orang udah jijik sama itu semua kan udah diinjak-injak mungkin ada kena ludah dan segala macam. Tapi dia Kalau ngambil. kalau Yesus hidup hari ini, kalau dia masih hidup hari ini, dia pasti nongkrong tuh sama, dia nongkrong tuh sama pemungut cukai, dia nongkrong sama debt collector, dia nongkrong sama orang pada ngerokok gitu, dia pasti nongkrong sama Pelacur-pelacur. pelacur gitu loh. Dia pasti kayak gitu. Dia pasti nongkrong di Blok M, di Taman Puring segala macam gitu loh. Pasti nongkrong bareng. Gue ngomongin ayat PL ya, masuk 1-6 ya, orang yang duduk dalam pencemooh gitu, itu beda konteksnya CS, Iya, gitu, itu beda konteksnya. Itu waktu Daud, waktu dia Adulam, itu beda konteksnya. Ya lu bisa lihat dia sebagai pemulung karena Betul. lu ngerasa lu diambil sama dia. Iya, gue diambil sama dia. Momen yang paling apa ya, momen yang benar-benar lu kayak gue diambil banget nih sama Tuhan nih. Dari yang benar-benar sampah sampai lu kayaknya lu diambil sama Tuhan sebagai dia pemulung itu. Momen apa? Waktu gue di penjara, waktu gue di sel tikus, gue coli.
Sel tikus ya, penjara lu udah pernah free sex Udah ya kan? Coli. cuman ruangan buat berdua lu berempat Iya, terus lu masih coli. coli. Ah, gua nggak ngebayangin sih. Iya anjing. kan? Iya. Ya itu kebutuhan, gue gak munafik, kebutuhan Iya. waktu orang yang udah pernah nge-sex. Iya, Ya kan? iya. Coli. Gue tau tuh salah. Gitu loh. Tapi akhirnya dia ngerangkul, waktu satu ayat dia bilang, lu ketuk lah, gue datang lu bentak pintu lu. Gimana gue datang kalau lu gak buka pintu gue? Oke. Kalau iblis datang ya lu maling ya kan, datang ke tengah aja tanpa ngetok pintu hati lo. Gitu loh. Dia datang gak, gue gue nyesel. Meskipun gue juga nggak kudus-kudus banget ya kan, gue masih jatuh, gue akuin gue masih emosian segala macam. Nah, Gitu. gue juga percaya nggak ada Itu dia. orang Orang satu pasti struggle benar-benar sampai hari yang ini. yang benar-benar bersih dari segala sesuatu. Gue yakin nggak ada. Susah. Tinggal gimana. Kalau dia emang ada, berjuang. oke, gue akuin lu tetap di sana lah. Enggak, bohong kalau ada. Enggak, kalau emang ada ya, kalau emang ada, ya kan gue nggak langsung ngomong, gue emang ada lu top. Iya. Tetap lu stay di sana, lu hajar. Cuman bedanya lu belum mau mengakui aja. Ya mungkin lu ada jatuh di hal yang lain. Iya, gitu lah, kan ya beda-beda. Beda-beda. Tapi kalau emang ada di dalam bahas dalam hal apapun ya, oke, gua akuin ya kan. Ya kita dukung dong, betul nggak? Setuju. Lu hebat, lu Iya, hebat iya. banget. Lu jangan sampai menjudge kita yang masih jatuh. Jangan sampai lu kayak gitu, lu bakal dosa gitu loh, ya kan? Hajar, lu tetap kuat dan lu tetap hajar. Tapi kalau masih struggle, yuk berjuang sama-sama. Iya. Dan waktu itu waktu gue di sel gue waktu itu, gue habis masturbasi ya kan. Gue mikir, oh iya, ada mata di situ ya kan. Itu kenapa lu bisa mikir ada yang lihat lu? Karena waktu itu gue masih apa ya, masih anget-angetnya gitu. Karena emang di sel tikus itu gue nggak bebas. Iya. Nggak bebas. Gue cuman baca Alkitab pakai sinar bukan sinar lampu ya, sinar matahari itu segede gini. Nggak gini ya, tapi begini. Oke. Jadi Alkitab gue baca sinarnya segini. Gue baca pelan-pelan. Itu setiap bolongan pagi. dari atas apa dari tembok? Dari atas gitu sel gitu. Oh, Dan setiap jam 1 sampai jam 2 tuh hilang sinarnya, jadi gue nggak baca lagi karena gelap. bener segelap itu Iya, gitu. gelap. Jadi jam 7 sampai jam itu gue baca. Set. Dan rekor gue nih ya, gue nggak mau sombong. Rekor gue baca Kejadian sampai Wahyu itu cuma 27 hari. Wah, dengan pencahayaan yang Iya, segitu. cuma segini. Jago kagak, masih belajar CS. Tapi gue salut sih gue. Masih belajar gitu lah. Gimana 27 orang-orang hari itu gue sampai puasa Esther ya 3 hari karena emang makan susah di penjara. gimana orang yang sekarang tempatnya nyaman, gampang baca segala macam tapi sebodo amat. Bahkan udah dipermudah dengan gadget, lu bisa lihat tapi kayak Makanya masih gue nggak heran orang tuh biasanya baca. Gue punya resolusi ini 2001 ya kan. kelarin Hari ini ya kan. 2021 Iya. Kejadian saya Wahyu ya kan. Hari ini baca, besok Yes. Sampai imamat. itu paling males. Kejadian biasanya. lagi ya kan. Harus imamat lagi. Iya, kendor lagi. Jadi lu Akhirnya dari kejadian saya Wahyu ya kan. dengan karena lu akhirnya ya istilahnya seberdosa apapun lu saat itu, terintimidasi apapun lu, tapi lu tetap baca terus ya. Iya, terbaca. Nggak lu akhirnya alihin tuh Iya. Alkitab gitu. Tetap baca aja gitu. Baca. Meskipun hari ini ya gue masih bolong-bolong kok. Gue masih bolong-bolong. Dan Gua itu nggak kan munafik, yang gua masih akhirnya bolong-bolong. bikin lu bisa ngelihat Tuhan gitu. Maksudnya Iya. ada nih, ada yang perhatiin gue gitu, ada yang ngelihat gue. Karena gue di penjara gak punya siapa-siapa. makanya paling bener lagu anak sekolah minggu kan. Apa tuh? Baca kitab suci. Doa setiap hari kalau mau tumbuh. Iya. Iya. Tumbuh kagak juga ya kan. Cuman setidaknya akhirnya pola pikir lu kan ada. Yes, iya, ya. ada sedikit-sedikit, ada yang merhatiin. Kalau enggak kan tadinya ya mungkin lu mikir bebas aja bodo amat lah, persetan dengan Tuhan-Tuhanan gitu kan. Tapi kan lu mau baca itu ngebuat lu kayak akhirnya ya terinspirasi dari apa dari firman itu. Gue percaya banget, Bang. Gue lupa tapi kata-katanya ya, gue inget ayatnya nih. 2 Timotius 3 ayat 16. Karena itu sempat jadi pegangan gue juga, karena dia bilang, gue lupa pastinya tapi yang dia bilang kayak segala tulisan yang tertulis berguna untuk apalah, berguna untuk ini, berguna melatih dan segala macam lah itu. Maksudnya kayak ya di situ udah dikasih tahu tulisan yang diilhamkan sama Tuhan, sama Roh Kudus itu bermanfaat banget buat apapun gitu. Sekalipun lu kayak kadang-kadang kan orang kayak gue pribadi juga kadang-kadang kayak masih gue kayaknya hari ini lagi nggak mood nih datang ke Tuhan nih, berdosa, gue terintimidasi, akhirnya gue nggak lihat Alkitab. Akhirnya gue nggak mau cari Tuhan, nggak mau berdoa, nggak mau, bahkan kayak nyokap gue selalu kayak kalau gue mau pergi mau apa, dia yang paling dia ingetin pertama udah doa belum.
iya udah kadang-kadang gue kayak ya udah ntar di motor aja pas mau keluar motor gue doa. Senyepelein itu gue kadang-kadang kalau gue lagi nggak mood datang sama Tuhan. Tapi sebenarnya itu kan yang bikin kita membangun kesadaran kita akhirnya kayak Tuhan tuh ada. Iya, gue setuju. Ya sampai akhirnya lu juga ngelihat ya walaupun dia sebagai pemulung yang ngambil lu itu dari situ kan. Dari lu mulai baca, dari lu mulai lihat, lu bisa lihat Tuhan sebagai pemulung yang mau ngambil sampah kayak lu nih. Gitu kan. Ya dengan hal itu ya makanya gue kumpulin lu sampah. Ya udah datang sini join. Kayak ini Authentic Love ya kan join aja. Lu follow Instagramnya ya kan ALF. Siap. Ya kan? Kita ketemu tiap minggu di Raunji gitu. Wes. Lu luar kota apa Instagramnya? Hah? Authentic.love. Ya lu di sini lah. Iya, ada nanti ada. Ya, pasti ada lah lu di notifikasi pokoknya. Sama raunji.idn. Lu jangan merasa di lu sendiri pokoknya. Iya. Jangan sampai. Ada kok Seburuk orang-orang yang masih mau berjuang. Betul. bareng tuh Seburuk banyak. apapun lu jangan nganggap diri lu sendiri. Kita juga masih berjuang kok. Kita belum kudus enggak. Kita nggak nganggap diri kita kudus kok. Buat apa lu kudus tapi lu nggak punya apa ya? Nggak punya fungsi gitu loh. Ya, Tuhan gak cari lu yang Iya. bersih dalam tanda kutip. Gue selalu bilang kalau di sinode gue ya, di tempat gue bernaung ya kan, Iya, sinode gue. Buat apa fokus lu surga, LB3, Siap. LB3, buat apa fokus lu surga, LB3, langit berbumi, tapi lu nggak berfungsi di dunia. Oke. Tapi lu nggak punya kasih di sekitar lu. Dan buat apa fokus lu jadi hidup sempurna, tapi kehidupan lu nggak dirasakan sama sesama gitu loh. Buat apa? Gitu loh. Salah satu yang gue percaya juga surga tuh bukan sekedar ngomongin nanti bang. Iya, Tapi hari ini. Itu gitu. gue pegang banget sih. Iya, Karena lu fokus, gue mau sempurna tapi lu Iya. nggak berguna bagi sesama. Buat Setuju. apa? Bullshit banget. justru kan Tuhan Mending lu ngasih berguna tahu. bagi sesama. Orang jatuh nih, lu rangkul. Yuk, join sini. Lu ngerokok, lu homo, lu lesbi. Yuk, sharing. Gitu loh. Tapi bukan- lu nggak fokus sempurna gitu. Nggak ngapain. Gitu loh, ngapain. Fokus lu jadi berguna. Iya. Yang penting lu berguna dulu gitu loh. Baru ngomongin sempurna. Sama lu fokus gue mau masuk surga. Tapi lu nggak, kasih lu nggak berdampak bagi sesama, bagi dunia. Gak ada yang ngerasain istilahnya. Percuma. Hambar buat apa? Lu garam. Siap. Garam apa gitu loh. Gitu loh. Buat apaan? Garam kan ada dua fungsi. Satu buat diinjak-injak kalau buat tanaman petani. Iya. Lu harus belajar lu. Satu buat menggarami sayuran. Lu mau pilih yang mana? Lu Jadi garam. rasa. Garam yang mana? Gitu loh. Jangan-jangan Buat diinjak-injak apa buat mengiris sayuran gitu loh. Beda. Jangan pikir gue ayat Matius 5, gue garam. Tapi lu gak berfungsi. Lu cuma diinjak-injak doang. Sama para pendeta lu itu injak lu ya kan. Akhirnya kayak, Lu ayo cuma dong, digunain, ayo kamu pelayanan. kamu cuma bisa diinjak-injak doang gitu bisa loh. main keyboard kan? Iya. Main dong di gereja Main buat di gereja Tuhan. saya, Bisa gitu main loh. gitar, main. Iya. Senyumnya bagus, jadi Betul, Asia lu di depan. cuma garam buat petani doang injak-injak lu kayak namanya bukan Siap. garam yang bagi sayur beda gitu loh. Lu apalagi lu Abraham lu pakai bintang apa lu pasir gitu loh. Lu jangan telah ayat gitu loh. Ngomongin tafsir beda lagi gitu loh. Setuju guys. Beda gitu loh. Terakhir bang. Terus dulu. Abisin terakhir. Terakhir mungkin pesan-pesan dulu deh buat teman-teman yang benar-benar ngerasa hidup nih YOLO aja kan. You only live once gitu kan. Cuma hidup cuma sekali, ngapain lu Tuhan-Tuhanan, ngapain lu baca Alkitab, ya atau ngapain lu sholat, ngapain lu mengarahkan diri untuk lihat Tuhan dan segala macam. Hidup gue sekali doang. Kalau gue mati selesai gitu. Banyak kan gitu kan, akhirnya nggak mau ngeliat Tuhan. Nah ini konten ini ada buat ini bang. Pesan lu buat teman-teman yang kayaknya mager Tuhan-Tuhanan deh gitu. Oke. Nah agak berat nih. Ini Tuhan yang mana nih? Ya, terserah kan, kalau buat lu Tuhan tuh pemulung. Ya, Iya. mungkin buat mereka punya perspektif sendiri. Apapun kepercayaan lu ya kan. Selama lu nggak menghina sesama, itu orang yang beragama. Gitu loh. Lu nggak usah menghina sesama lu. Agama lu nggak usah. Emang Tuhan tuh kalau di agama gue Yesus tuh datang emang nggak bawa agama, tapi dia bawa toleransi. Harus mengasihi sesama. Gitu loh. Dengan cara lu mengasihi sesama lu inget, oh iya Yesus tuh kayak gini ya. Oke lu agama lu apapun gue nggak pentingin ya kan, tapi yang gue pentingin satu hal. Gak usah menghina setiap pasti pencipta kita, gak usah. Suatu hal, rumah kita cuma satu, kuburan men, ya kan? Kuburan. Selama lu hidup di bumi ini, hidupnya apa yang lu pentingin itu? Gitu loh. Tuhan tuh cuma satu.
Jadi nggak bisa lo cuma bilang kayak udahlah nggak ada Tuhan sama sekali. Gitu. Betul, lu nggak bisa bilang nggak ada Tuhan. Tuhan tuh ada. Gitu. Sekarang justru apa yang lagi lo hidupin sekarang, lo hidup mungkin sekarang udahlah hidup gue buat orang tua gue. Ya. Karena banyak yang gitu juga kan, gue cari duit jor-joran demi bahagian orang tua. Betul. Tapi orang tua kan itu juga. Yes. Tapi selesai bagi juga. gua ya, bagi konten ini penyelamat cuma satu, Yesus Kristus. Setuju. Gitu. Nggak ada yang lain. Hanya Dia yang datang ke dunia untuk mengasihi semua manusia. Ya so makanya. Jangan sampai lu punya banyak agama, apapun agama lu, tapi lu melupakan semua sesama lu, enggak. Tuhan gua Yesus datang ke dunia, Dia mengasihi semua sesama. Lu mau orang barbar, orang Skit, Yunani, Yahudi, Dia datang Buat lo semua. buat lu semua. Buat lu semua. Makanya lu agama apapun lu jangan menghina dia. Iya, iya. Gitu loh. Selama lu memang mencintai agama lu ya, cintai agama lu. Tapi jangan menghina Tuhan gua. Setuju. Gitu loh. Jalanin aja yang lo bener-bener yakinin dengan sesungguh, Betul. dengan sungguh-sungguh gitu. Konten ini ada bukan buat pemecah semua agama. Setuju. Bukan, tapi buat menyatukan semua pencinta sesama manusia. Lu homo, lu lesbi. Jangan lu menjudge diri lu sendiri. Enggak. Tuhan enggak menciptakan kita dan membuat kita sampai gue datang nih ke dunia buat cuman satu gender, enggak. Semua sesama manusia. Makanya dia datang buat jadi manusia. Gitu. Gokil. Thank you bang. Apapun agama lu, apapun keyakinan lu, apapun nafsu lu sama manusia. Mereka manusia yang ada sekarang, anggap itu Tuhan lu. Agar lu gak sembarangan. Lu kalau anggap, ini Tuhan gua nih, Caleb Tuhan gua. Gak mungkin macem-macem. Gak bakal gua macam-macam, gak bakal gua hina dia, gak bakal gua menjudge dia. Wah ini Tuhan gua depan. Karena memang. Jadi siapapun di depan lu anggap itu Tuhan lu. Yes, setuju bang. Orang tua lu, adik lu, bahkan musuh lu. Gitu loh. Jadi lu akan menganggap dia positif. Lu gak anggap seorang negatif. Karena kalau orang anggap setiap orang negatif, lu akan clash banget. Lu akan chaos. Tapi lu anggap orang positif, wah itu lu damai banget. Sejahtera. Meskipun lu dijudge segala macam, iya ya. Misalkan nih, Caleb nih menjudge gue, peminum pemabok. Oh iya. Mungkin ada maksud lainnya. Itu. Kalau lu Dia bisa Tuhan lihat gua. Tuhan ya di Di setiap pribadi lu Tuhan. Iya, satu lagi yang gue yakin Tuhan tuh terrepresentasikan dalam hal apapun. Betul. Apapun sih gue bilang, maksudnya orang lain, orang tua, orang yang kita anggap di bawah Betul. kita, bahkan segala sesuatu burung-burung itu Tuhan gitu. Tuhan tuh apapun tuh Tuhan dia mau ngasih lihat ngasih ini loh gue ada loh gitu. Nggak mungkin lu tiba-tiba kucuk-kucuk ada tanpa ada Tuhan, tanpa ada perwakilan dia lah di dunia ini gitu. Ya, dari situ kita bisa belajar lihat Tuhan. Betul. Jadi buat teman-teman yang kayaknya Tuhan apa sih? Gue nggak bisa lihat Tuhan, gue nggak ngerasain Tuhan. Tuhan tuh ada di sekitar lu. Dan kedua, lu tuh butuh komunitas. Kalau di circle gue ada, lu butuh gini, authentic love. Datang, lu follow Instagramnya nanti ada di notifikasi. Lu serius, gue bukan belain dia nih. Tapi serius. Siap. Lu jangan sampai salah komunitas. Yang seakan-akan beragama, tapi intrik dibalik segala macam itu cuma naga-naga yang bullshit semuanya gitu lah. Yang makan elu di waktu-waktu yang akhirnya ngambil ya keuntungan Betul. buat pribadi, buat buat organisasi. Itu menentukan lu gitu. Iya. Lu nggak bisa berjuang sendiri gitu lah. Siap. Harus welcome semuanya. Gitu. Setuju. Thank you banget sekali lagi bang. Sudah kemana-mana kita ngobrol. Oh, di Jakarta, lu sini aja. Kemang pokoknya Raunji. Gitu lah. Di sini gue tuh ada sebagai tempat sampah. Banyak orang kok Caleb juga datang sini. Karena kita sampah gitu loh. Sampah mau ngapain sih, mau sombong gak bisa. Gak ada. Sampah-sampah ngumpul ya. Iya. Walaupun bau tapi kita sama-sama nunggu diambil kan. Nunggu sang pemulung itu Setuju. datang. Gokil. Gitu guys. So ya kalian dengerin dari tadi, lihat dari tadi, gue yakin banyak yang dapat. Kalau bahasa gerejanya kalian pasti terberkati. Tapi kalau gue ngomong ya, gue gak butuh saran, gue gak butuh pujian. Lu harus kritik, Iya. komen, kritik lu. Setuju. Gue lebih suka itu, karena kritik membangun. DM gue, DM Bang Dan. DM aja. Otentik. Sharing langsung. bareng. Jadi kita bisa Kalau di lihat. Jakarta datang ke sini, kita buka pikiran. Lu jangan sampai lu
close minded dan lu susah jadi orang open minded. Akhirnya lu melihat orang A, B, C, lu akhirnya Kadang-kadang lebih karena mudah. nggak tahu konteksnya, Betul. nggak tahu maksudnya mau gimana arahnya, akhirnya Betul. ya udah bawa. Atau lu mentor, lu ketua leader, lu pemimpin PDP, lu menjudge orang, lu ngomong ke sini. Ayo kita Lu harus ngobrol. serius, lu harus bisa lihat anak-anak di bawah lu gitu. Lu harus bisa memfollow up mereka, bukan memblow up mereka. Dia jatuh di A, B, C, lu jangan mudah-mudahan oh si A begini enggak. Datang ke sini. Apapun denominasi lu ya kan. Lu apa GBI, GPD apapun datang ke sini. AKBP kayak apa? Hajar serius. Gue siap waktu buat di sini. Tinggal kabar. Serius biar lu open minded, lu enggak gampang. Ini udah beda zaman CS, udah beda zaman, bukan zaman mantan lu treki, ini udah zaman apapun ya, lu udah milenial gitu loh. Bakal gue bisa kasih lu, bakal ada muncul budaya baru setelah Covid. Apa tuh? Datang ke sini. Oke, nanti kita ngobrolin lagi. Siap. Thank you Bang. Thank you Raunji dan see you guys. God bless you. Kok guys sih harusnya fams? Gak apa.